Selamat datang di channel YouTube Santri Indonesia Kreatif. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hikmahnya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mengedepankan dakwah santri Indonesia. Kita semuanya, leluhur kita semuanya, kita kirim Fatihah. Juga terkhusus kita kirimkan kepada almarhum-almarhumah yang meninggal dari kemarin ataupun tadi malam ataupun tadi pagi masih ada tambahan korban. Yang semalam masih kritis, tadi pagi ada yang meninggal. Semeru batuk ya. Mudah-mudahan korban yang terdampak diberikan ketabahan kesabaran, kemudian yang wafat dijadikan min ahlil jannah, dan kita semuanya di sekelilingnya ini Malang itu cerdas dari Semeru. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah semuanya dari berbagai macam bahaya. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kula tuntun sarang-sarang insyaallah sebagian hafal. Monggo sarang-sarang nggih. Sak mantune kula. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Mari. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Nah niku hadisipun kanjeng Nabi. Artosipun selamating menungso fi hifdzil lisan inggih punika saged boten piyambakipun anjagi lisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keselamatan manusia ini bagaimana ia mampu menjaga lisannya. Saya buka dengan suatu cerita. Kalau sedangkannya cerita, tapi yang ceritanya kita. Ada seorang hukama ini ahli hikmah. Orang ahli ceramah, tapi ahli hikmah. Ahli ceramah ini kuat aslinya. Orang alim, orang pintar itu banyak, tapi tidak punya khasyah pada Allah. Wong sing pintar ngaji, pintar ngomong dan dindiake. Apa mana wajah rotor ganteng, rotor ayu itu terkenal. Rotor ayu, rotor ganteng, ngomongnya api, cepat terkenal. Ditambah ilmu lisan. Tapi belum tentu bahwasannya begitu banyak orang alim, orang pinter, tapi nggak duwe wedi marang Gusti Allah. Lek ngomong, yo. Tibanya dari tempat dewian diledek. Ketika sendiri ternyata dia bermaksiat dengan di depan matanya. Ketika dia sendiri ternyata angan-angannya menjelajah ke seluruh dunia. Dengan apa? Maksiat sudah sebatas pada layar kaca. Baik itu HP maupun televisi. Saiki ana wong meneng niku aja mau sebut waduh cek neng gorengnya ya lah lo mas teh meneng di masjid paling ngarep ngaten terima no sholat baru diodek ngaten noleh nyekel HP wonten niku videone kata mending wong bodoh tapi duwe wedi marang Gusti Allah timbang wong pinter tapi ora duwe wedi marang Gusti
Banyak. Saya awali dengan cerita ahli hikmah tentang salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatin manusia ya apa iso njogo lisannya. Njogo lisan itu orang nganu Pak. Orang diomong apa? Kadang yang mek kode-kode ngoten lho. Kiai ini teko ngetik. Punya ini teko tanggone sing ora tau nyang moro ketok model ngoten niku. Itu juga bagian dari ghibah. Bagian teko rasa-rasan sing ora iso anjogo tingkah laku yang awalnya mewakili lisan. Yang mewakili lisan. Ono sing biasanya ora tau maca ketok maca. Ngono-ngono. Kodonge gak matching. Isornya abang, bola hijau. Misalnya gak nonton contoh, gak matching. Iku misal lipstiknya itu palsu. Ya kok iso? Nempel di untune. Baik cerita. Ahli hikmah juga santrinya dipanggil. Wahai fulan, kemari. Iya tuanku, iya guruku, iya syekh. Aku mau kedatangan tamu. Dan tamu ini seorang ulama. Untuk menghormat tamu saya ini, tolong belikan daging yang terbaik. Pergi ke pasar sana. Belikan daging yang terbaik dari daging kambing ataupun sapi. Mun panjenengan seloreng laki kira-kira nyari daging esak bu bodoh pisan di tengah. Nah, kira-kira malah daging apa? Daging apa saya beli? Bagian apa melia daging? Seorang melia daging bisa kayak napa? Upu, dodong mentol apa meneh? Ulur gitu. Itu daging yang terbaik. Tapi kemudian santri ini berangkat balik dengan bawa sak resep. Diberikan kepada syekhnya, ini syekh daging yang terbaik. Ternyata apa yang dibeli? Yang dibeli adalah pada bagian bibir dan juga pada bagian hidung. Bagian songkoreng agak rojet cingur ini. Aki kiri di sana. Dia remah ya, seorang ada daging saya sama malah bibir. Malah kiri keberi lisan, cila barang gak bisa. Burung gak ada satu. Tapi kemudian setelah dimarahi, balik berkata, ya syekh, ini daging yang terbaik. Kok bisa? Ini adalah lisan dan ini adalah lidah. Kenapa? Di lidah ini adalah tempatnya orang zikir. Lidah ini tempatnya orang memberi nasihat. Lidah ini tempatnya orang baca Quran. Lidah ini tempatnya orang untuk menuturkan kebaikan. Lidah ini tempatnya dakwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bener dan bukan? Sampeyan mau naparin nasihat di kotrana kaguin apa? Tangan atau lidah? Lidah. Dengan bibir ini kita bicara. Maka dikatakan sebagai daging yang terbaik. Kemudian penasaran syekhnya. Ya sudah kalau begitu, mangkat oleh nyari daging sepaling dua. Gelek solo nyari daging sepaling bagus ya bareng nyambut tamu, mau nyambut tamu. Wah, mana beri dia kok kalau beri rocet ini. Berangkat lagi, beli daging yang paling buruk. Pulang bawa daging yang sama, hampir sama. Yang dibeli adalah lidah dan lisannya. Tanya lagi, apa kalau pakai? Ya syekh, di lidah inilah tempatnya fitnah. Di lidah inilah tempatnya orang mengumpat.
tempatnya orang mesuk, tempatnya orang ghibah, tempatnya orang rasan-rasan, maka lidah ini komplit, lidah ini lengkap. Maka kemudian Syekh ini mengutip hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salamatul insani fi hifdil lisan. Apa ya? Diulang lagi. Salamatul insani fi hifdil lisan. Bahkan menjadi kumpulan pengajian lagi kocak. Salamatul insani fi hifdil lisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada lagi di dalam Al-Quran, kalau di dalam lisan ini tempatnya zikir, kalau di lisan ini tempatnya nasihat, kalau di lisan ini juga tempat sebaliknya, tempatnya orang murtad, tempatnya orang mesuk, tempatnya orang menfitnah, maka dengan lisan ini fitnah itu menurut Quran, al-fitnatu asyaddu minal. Ini kesampok lupa ini kan. Al-fitnatu asyaddu, fitnah itu lebih kejam daripada orang matai manusia balika, dosa besar. Min kabairil ma'zam, dari di antara dosa-dosa serajin. Akan tetapi kalau orang membunuh semate pun orang situ paling pol sepanas di antara keluarga situ, amusuhan antara keluarga dengan keluarga. Tapi kalau yang muncul panika lisan, bisa menfitnah kampung dengan kampung. Coba misalnya bodoh orang fitnah ngocak, aduh mun orang beratur ada apa narapi, mun orang beratur ada apa narapi, alah kecil rapi mun orang beratur, mereka orang seberatur anak sedeja. Pas senikah orang beratur orang salam dari gumulyo, jangan gumulyo orang beratur ada apa nak, balik. Pak orang beratur sendiri dia, orang gumulyo jangan beratur ada apa nak, orang situ ngocak. Segumulyo agak sedikit. Tapi kalau pedang, sekuat-kuatnya pedang mengayun, baru orang satu si ada paling situng 2 telur 1, 2, 3 orang yang mau. Tapi dengan fitnah, dengan lisan, bagaimana kalau lisan digunakan orang ahli fitnah, bisa memanaskan ratusan ribuan dan jutaan orang. Tapi kalau digunakan oleh orang yang punya hikmah, panjenengan ingat Bung Tomo. Pasti ada kali itu Bung Tomo, ingat? Pernah sekolah nama Bunten? Pernah sekolah nama Bunten? Pernah dengar nama Bung Tomo? Seorang pahlawan namanya Sutomo, dikenal dengan apanya? Kalau ingat sejarah dikenal dengan apanya? Kalau ngomong Bung Tomo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali dengan mengambil peran di RRI Surabaya untuk melakukan perlawanan dengan petikan 3 takbirnya dengan lisan yang mulia. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita adalah negara merdeka, saudara-saudaraku. Persis. Nah, itu yang dilakukan Bung Tomo, kemudian menggerakkan santri-santri yang di Malang, santri yang di Probolinggo, yang di Pasuruan, yang di Jombang terutama, bergerak semuanya ke Surabaya melawan Belanda, Hindia Belanda, tepatnya di Jembatan Merah ini, sampai menewaskan panglimanya Hindia Belanda saat itu. Kalau nggak salah namanya, menurut saya sekolah namanya Jenderal W.S. Mallabi. Nah, mau enggak? Lepai gitu. Itu kalau yang punya lisan itu adalah orang yang benar, maka
Dengan lisannya ia bisa memberikan nasihat, dengan lisannya ia bisa mengajak kebaikan. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Waktu Kanjeng Nabi diajak Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj, Kanjeng Nabi diajak jalan sama malaikat Jibril. Tani ke jalan surga. Ini surga ini nanti begini. Itu berarti Gusti Allah dan nafas warga. Ternyata Kanjeng Nabi melihat banyak sekali wanita di sana yang masuk surga, termasuk jamaah Istiwa Sadragun. Amin. Jadi di surga itu banyak wanita. Tapi kemudian setelah ke surga, lebet ke neraka. Wanita. Ternyata Kanjeng Nabi langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ternyata di surga banyak wanita dan di neraka lebih banyak lagi wanita. Kenapa? Di antara sekian banyak wanita yang ada di surga itu, beni berarti laki sombong budi, banyak ya. Di antara banyaknya wanita yang ada di neraka itu, ada dua hal yang paling banyak presentasi menyebabkan ia masuk neraka. Yang pertama, bagaimana ia tidak bisa menjaga lisannya, baik kepada orang tuanya, kepada suaminya, atau kepada lingkungannya. Sedangkan yang kedua, orang yang ora iso jogo utawa ngerso marang suci. Ini hati-hati. Yang pertama, orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Kepada siapa? Satu, orang tua. Dua, suami. Tiga, balutonggo. Yang nomor loro adalah orang yang tidak bisa ngerso temenanan marang suci. Baik, Pak Pera di sana. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Yang pertama, jogo lisan itu saking sinten. Wa bil walidaini ihsana. Ya. Kemudian wala taqul lahumā uffin wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kamu berkata tembok karepmu kepada orang tua. Yang itu kemudian menyakiti orang tua. Karena ridha fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Tadi malam saya buka kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Di situ menerangkan tentang salah satunya satu bab yang saya buka tentang hukukul walidain. Kurang lebih maknanya begini. Mengko ana wong sing ahli maksiat, tapi kemudian dia patuh dan tunduk kepada orang tuanya. Kemudian Allah ampuni semuanya. Berkat apa? Patuh tunduk kepada orang tuanya. Ada sahabat yang tanya, "Wakila, walau kana zaliman, walaupun dia orang zalim ya Rasul?" Kanjeng Nabi jawab, "Walau kana zaliman." Sampai sekaya orang abad negara sepuluh. Kalaulah Anda masih punya orang tua, itu adalah surganya panjenengan. Saya berkali-kali menyampaikan ini. Bahkan panjenengan, kenapa Fir'aun ini beri Quran gak ada tahu. Tapi dia kalah jadinya apa perana. Jangan mau ngalah nyamak ke anak sesare dulu gak tahu. Dari Quran, tapi ngalah di Quran nyaman apa? Fir'aun, alhamdulillah. Fir'aun itu kenapa oleh Allah tidak dimusnahkan begitu saja secepatnya? Padahal dia adalah orang yang membangkang kepada Allah, bahkan ia mengaku Tuhan sekalipun. Ngaku pengiran sampai anti Fir'aun ini kan. Tapi di Gusti Allah ternyata Ustaz punya usut diselidiki oleh para ulama. Kapan Fir'aun itu tenggelam dan kalah dari Nabi Musa? Ternyata selama ini walaupun dia ngaku pengiran, dia termasuk orang yang sangat merawat kepada orang tuanya. Orang itu menetai lapar, orang itu menetai lesok, orang itu menetai salah. Ini Fir'aun. Tapi setelah orang tuanya meninggal, karena Fir'aun adalah orang zalim, kalah di Gusti Allah oleh Nabi Musa. Baru dia tenggelam di sungai Nil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mantul panjenengan aroma dari orang dosa.
Aroma seperti orang apes, aroma seperti orang kelero. Pas di pengiran ki yogu abes. Pola-pola barokan orang tua. Pola-pola barokan orang sepuh. Enggak mulai sobo orang tua. Balik di pengiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adakah itu bapak, adakah itu ibu, atau berduanya bapak dan ibu? Faya yang mustahil rahimahullah, maka berbaik sangka, berbaik lisan, ucapan yang baik, ucapan yang halus, ucapan yang enak menikah. Yang pertama kepada kedua orang tua. Yang kedua bagi para wanita adalah kepada para suaminya. Kepada para suaminya. Mun orang binek leketi bina orang, surganya adalah pindah kepada suami. Ya, surganya pindah kepada suami. Lah, bu bapak saya rasa ngurus. Menjadi tugasnya suami, makanya tak kempang diterima laki. Jadi laki-laki itu kalau sudah menikahi seorang perempuan, maka tanggung jawabnya bukan cuma istrinya saja, tapi bapak, ibu dari istri juga menjadi tanggungannya. Kalau ia adalah orang yang sudah lemah, orang yang ditolak oleh sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa berpenghasilan, mertua sama dengan orang tuanya. Orang tua ini beda telok, sama-sama meletim, sama-sama punya bala ini. Orang tua ini sama-sama keramat, ada 3. Siapa? Yang pertama, orang yang melahirkannya, bapak bentuk orang tua. Nomor 2, mayyuzawwijunahu, orang yang menikahkanmu, artinya memberimu pasangan, morotuo. Dan ini lebih berbahaya dibandingkan orang tua aslinya. Orang tua asli itu memang keramat yang sangat keramat, akan tetapi pintu maafnya sangat terbuka. Gini. Orang tua asli itu keramat, kita berlaku dosa kepada dia berkali-kali, tapi berkali-kali pula kita minta maaf kepadanya, terbuka pintu maafnya karena darah dagingnya. Tapi yang kedua, nomor 10, lewis dicatoni, apa mana anak itu larani, ya, iso-iso pintu maafnya dia tertutup. Nauzubillah min bahaya. Ya, bahaya. Jadi ada orang tua itu, ada orang tua kandung, ada orang tua mertua. Yang ketiga adalah man yu'allimuka fiddin, wong tuwa sing ngurungi sampean agama, sing ngandani sampean iso maca bismillah, sing ngandani sampean iso salat Allahu Akbar. Itu adalah orang tua eling marati. Ongkun malatin. Jadi kalau panjenengan misalnya ketemu kiai artis, misalnya datang ke sini, sinten ya kiai artis ini, terus katakan sekelas orang yang Ustadz Solmed misalnya, contoh ya, Ustadz Solmed misalnya, datang ke Beragum, ngoyok, sing pengin foto, sing pengin salaman dan seterusnya, keroyokan. Tanpa terasa dalam keroyokan itu gurumu sing ngajari alif ba ta sa mbok ancal. Ingat, mereka memang bawa ilmu. Kiai yang dari mana-mana memang bawa ilmu. Tapi kiaimu yang ada di kampung yang ngajari abadasa itu sing bawa keramat, sing bawa barokah. Itu sing keramat. Bukan dia. Saya pun dewatan pengajian di mana-mana dewatan. Saya kesini ngaji, mun sak dermo sebentar. Tapi sampai sing perlu lebih dihormat, sing perlu ditolakan itu untuk sing kene iki. Guru sing ngajari bahasa niku lho, perhatekno lan wedan iso ketemu teh ora. Duwe gula ora. Perhatikan itu. Bukan berarti kemudian setelah ini gula-gula baru-baru bukan. Yang kami maksud adalah bagaimana hormat itu, menjaga lisan itu. Orang tua, suami dan sekelilingnya.
Pun ini pun kata-kata. Apa di dalam Al-Quran? Wala takul lahuma uffin. Janganlah kau mengatakan ihmu, karepmu, dan orang tua kau ngomong karepmu. Naudzubillah. Jadi urusan lisan ini bisa melukai jauh lebih tajam daripada pembunuhan. Kalau pedang hanya segitu, satu kali ayun hanya beberapa orang yang terluka. Tapi lisan sekali muncul, pokoknya ditambah dengan jari-jari, ya, ditambah dengan jari-jari update status, jajal sampai nekani update status. Wong Margomulyo, koyok titik. Lati dulu sama Margomulyo. Untuk wong RT Piro, koyok titik kabeh. Titik selalu sampai isi sing elek-elek gitu. Kate gosek ngomong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi salamatul insani fi hifdzil lisan. Poros dari engkang minulya. Di dalam kita melakukan zikir kepada Allah, seperti tadi mulai dari istighfar, kemudian tahlil, panjenengan rasakan. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, zikir yang baik itu sing rame bareng-bareng ngoten niku napa sing mendel meneng kemudian nangis? Lek jenengan kita jawab sing pundi? Zikir banter bareng-bareng utawa sing meneng dhewean nangis? Sing salah sing gak zikir ya. Jawaban saya dua. Kalau hatimu masih kasar, kalau hatimu masih macam-macam isinya, maka itu harus dihantam kanan kiri. Telinganya dihantam, matanya dihantam, lisannya dihantam, badannya dihantam. Apa? Dengan suara kanan kiri. Zikir bareng-bareng. Supaya fokusmu bisa tertata. Kenapa? Karena hati ini lawannya ada. Lawannya ini kata lisan dilawan, irung dilawan, telinga dilawan, anggota badan dilawan. Lawannya hati. Ibaratnya ngoten. Lek ono wong sadem mau sak kagetan sing metu apa yaiku isine hati. Kalau Anda ingin tahu orang itu baik atau tidak hatinya, sampai getar aja. Bodoh. Sing metu apa? Ana sing jalan. Sing metu barang. Yang ada di pikirannya yang keluar. Ana sing Allah. Ana sing metu kematan laki. Berarti itu lagi fokusnya lagi mikirin bojone. Iya. Lek wong sing tepat atine mikiri anak, udah remane longsor mikir anak sing cetek pisah. Pasti sing pisah kok ora wis melok bojone misale. Anak iki wae bener ini. Sing dhewe ngarani. Itulah bagaimana hati seseorang. Oleh karena itu hati itu harus dikondisikan supaya suaranya istighfar, maka dihantam kalau istighfar bolo-bolo sing diwoten. Saya ikut datang sini ikut zikir bagian Astaghfirullahaladzim hati ikut merasakan, telinga ikut mendengarkan, lisan ikut bersama-sama. Itu zikir yang terbaik bagi suasana yang seperti ini. Tapi ketika Anda sudah mulai tenang, sudah mulai fokus, imbangi selain zikir bersama-sama, Anda juga butuh sendirian. Ya Allah, tanganku pernah dosa. Astagfirullahaladzim, kanggone tanganku. Ya Allah, sikilku tahu dosa. Astagfirullahaladzim, kanggone sikilku. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kanggone mripatku. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kanggone telingaku. Jalur sepuluh masing-masing itu. Maka ketika seperti itu, pelan sekali. Astagfirullahaladzim.
pada saat sendirian pelan seperti itu, Anda merasakan piro ono rambut di sampean, piro ono bulu di sampean, piro akeh urat-urat di sampean. Berapa banyaknya pori-pori kulit ini? Melok istighfar, sekali istighfar ditulis jutaan. Itu rahasianya zikir. Jadi panjenengan tapi itu tidak apa-apa. Kenapa? Setidaknya telinga ditonton ya. Sofi sampai termasuk anak SMK. Tidak apa-apa. Saya itu paling senang dan bahagia ketika di masjid itu kok ada suaranya anak-anak kadang gedebuk, itu senang saya. Di masjid kok ada suaranya anak nangis, senang. Di majelis taklim krungu suaranya anak nangis, senang. Di pengajian ada anak-anak berkeliaran gini, senang. Kenapa? Karena itu bibit yang suatu saat akan duduk seperti panjenengan. Kalau mereka nggak dibawa ke masjid, kalau mereka nggak dibawa ke majelis taklim, ketinggian tertentu, akan sulit bagi anak yang di rumah terus nggak tahu melok dindi, mau gede-gede senang tahlilan, mustahil. Aneh bin ajaib. Makanya penting, mesti jak anak-anak ini, dijak digalu-galu. Tidak apa-apa, ya nak nangis jenenge anak ya dikendalikan sedikit, pas nangis ya dilulu, tidak apa-apa. Jenenge lari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, niku kesimpulannya. Salamatul insani, ulangi ditirukan. Salamatul insani, selamatnya manusia bergantung bagaimana menjaga lisan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
kita mengucapkan syukur kepada Gusti Allah terhadap segala nikmat yang masih melekat kepada kita. Kalau kita bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah kenikmatannya. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Panjenengan ajurni iman, syukuri imannya supaya Allah tambah imannya. Panjenengan punya suami yang ikhlas, syukuri. Mudah-mudahan Allah tambah keikhlasannya, bukan tambah suaminya loh ya. Panjenengan punya anak, disyukuri anaknya. Mudah-mudahan Allah berikan jadi anak yang berbakti. Kalau panjenengan punya nikmat apapun, syukuri pada Allah. Karena kalau tidak syukur, Allah bisa membalik keadaannya. Allah mengancam dengan adab yang sangat pedih. Andi soki, syukuri sokina, insya Allah tambah soki. Andi melarat, syukuri melarat, insya Allah tambah syukur. Beni tambah melarat. Orang syukur ini kayak tambah bagus di Gusti Allah. Tambah barokah. Kenapa barokah? Ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Kalaulah orang tidak mau bersyukur, sangat mudah bagi Allah untuk membaliknya. Panjenengan sandi wajah ayu, wajah retin, pak sombong, ada cek gampang ke Gusti Allah. Kun kawata tai bensin, kun kawata tai aing aki, enten elang latina. Panjenengan yang punya andi dunia orang sesoki pak ngebibi, sombong, di Gusti Allah kun kawata gelik, jadi korek gumpa. Kober mungkana ampun elang soalnya. Panjenengan yang punya apapun berupa kenikmatan, bagi Allah sangat mudah untuk membolak-balikannya. Makanya syukuri supaya abadi, barokah, manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat. Keluarga kita diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan dihindarkan dari perselingkuhan. Mudah-mudahan dihindarkan dari fitnahnya keluarga. Mudah-mudahan ekonominya semakin baik. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Sing duwe kerja, sing turun duwe kerja. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal. Dan mudah-mudahan sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مصيبة الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا بهديك وقدرتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارفع لنا الدرجات وضعف لنا الحسنات وكفر عنا السيئات وادخلنا الجنة مع الآباء والأمهات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kegiatan ini nanti akan diupload di YouTube Santri Indonesia Kreatif. Santri Indonesia Kreatif, ketik saja di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.